Shalom teman-teman. Hari ini Ruth ada di sebuah negara yang bernama Babel. Di sini kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang keren banget. Mau tahu kan? So, ayo kita mulai ibadahnya. Wah, enak, lengkap nih kayaknya. Tuh, Kaina ngapain bawa sayur? Kan kita semua disuruh makan daging. Oh iya nih Kania, Kaina nambahin stok nih, soalnya ada pemuda yang dari Israel tuh yang baru datang tuh, mereka malah mintanya makan sayur, nggak mau makan daging. Yeh, disuruh makan daging, malah milih sayur. Gimana bisa sehat? Ya malah mereka buat challenge, mereka bikin tantangan. Kalau dalam 10 hari mereka nggak lebih sehat, nggak lebih pinter, mereka mau deh kerjain apa aja yang kita suruh. Oh gitu, baiklah. Tapi siapa sih orang-orang ini Kak Indah? Ada deh, nanti kita juga akan ketemu sama mereka. Kania, sekarang udah waktunya ibadah online anak loh. Oh iya, Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Nah, adik-adik penasaran juga nggak siapa ya pemuda yang cuma minta makan sayur, nggak mau makan daging? Wah, bener Kak Indah, penasaran nih. Tapi sebelum itu, yuk kita memuji Tuhan dulu. Bener kan ya? Kalau gitu kita mau siap-siap yuk. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Come on guys, let's praise Jesus. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. He loves everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I
Adik-adik, Tuhan tahu setiap isi hati kita, setiap mimpi kita, setiap cita-cita kita. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bersama Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut adik-adik, sebab kita selalu dapat mengandalkan Tuhan menghadapi semua hal dalam hidup kita. Amin, benar Kak Dia. Karena Tuhan Yesus adalah anugerah yang paling berharga, paling terindah dalam hidup kita. Dan sekarang saatnya kita akan berjumpa dengan pemuda Israel yang tadi Kak Indah sudah ceritakan. Wah, nggak sabar nih Kak Indah. Kalau gitu sebelum kita ketemu, ayo adik-adik kita siapkan hati yang baik, telinga yang baik. Kita mau dengar Tuhan berbicara sesuatu yang penting sama kita. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kak Nia akan pimpin dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sekarang tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh berkati Kak Risa yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah apa yang dia sampaikan benar-benar berasal dari hati Tuhan, supaya kami juga boleh melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik, roh-roh yang tidak konsentrasi, kami satukan hati, kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah siap adik-adik untuk ketemu sama pemuda-pemuda Israel ini? Siap Kak Indah. Good, kalau gitu ayo kita ketemu sama mereka. Shalom adik-adik semua. Kak Risa senang banget bisa ketemu sama adik-adik lagi. Hari ini Kak Risa mau bawain firman, judulnya Di Istana Babel. Kisah ini diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Adik-adik udah penasaran kan sama ceritanya? Jadi kita simak video berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap,
ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik, dari kisah ini menceritakan Raja Babel yaitu Nebukadnezar pada saat mengepung kota Yerusalem. Di situ, Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa semua perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah. Selain itu, juga membawa orang-orang muda yang berasal dari Israel. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka dibawa ke istana raja untuk dididik dan akhirnya nanti akan dipilih raja untuk bekerja di istana. Pegawai istana memberikan nama lain kepada keempat orang ini adik-adik. Untuk Daniel dinamai Belsasar, untuk Hananya dinamai Sadrak, untuk Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak makan daging dan minum anggur raja. Dia hanya minta disiapkan sayuran untuk makanannya dan air untuk minumannya. Daniel memastikan mereka akan lebih pandai daripada orang-orang yang lainnya yang makan atau minum anggur raja. Dan benar saja adik-adik, pada saat itu raja bertemu mereka dan raja tidak pernah lagi melihat orang seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria karena kepandaian yang dimiliki oleh mereka. Bahkan kepandaian mereka 10 kali lipat. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari sini kita bisa tahu adik-adik, kalau misalnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dijamin adik-adik penyertaan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Sama seperti Daniel, dia memutuskan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita juga seperti itu, kita harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari mana adik-adik bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik? Tentunya dari firman Tuhan yang adik-adik sering dengar dan juga dari ayat saat teduh yang adik-adik baca setiap hari. Jadi, tetap rajin ikut ibadah anak dan juga tetap semangat untuk mengerjakan saat teduhnya ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata pemuda tadi berasal dari Yehuda Kak Nia. Dan adik-adik masih ingat nggak namanya siapa aja? Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Atau nama lainnya adalah Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yes, betul Kak Nia. Good job adik-adik. Dari mereka kita belajar untuk selalu hidup kudus dan hidup menurut kehendak Tuhan. Iya, sama seperti orang-orang tadi yang tetap berusaha hidup kudus dimanapun mereka berada. Dan Tuhan membuat mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang yang tidak hidup kudus. Wah, keren banget. Nah, sekarang supaya kita selalu ingat nasihat firman Tuhan hari ini, kita baca dan hafalkan ayat berikut ini. Sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Keren banget ya Daniel dan teman-temannya memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka kepandaian 10 kali lipat dari yang lain.
Sekarang saatnya berkreativitas nih. Siapkan bahan-bahannya dan kita lihat yuk cara membuatnya. Ingat ya, kirim foto atau video teman-teman ke guru kelas masing-masing. Oh iya, teman-teman dari daerah lainnya yang mau share foto atau video keseruan ibadahnya bisa kirim juga loh. Caranya tinggal klik link WhatsApp yang ada di deskripsi box. Nanti kalian bisa bergabung di grup ibadah online anak DKJ. Nah, selanjutnya tinggal share deh foto atau video kalian. Kami tunggu ya. Waktunya kita lihat video keseruan ibadah online teman-teman minggu lalu nih. Check this out. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Keren banget adik-adik di rumah sudah beribadah dengan semangat. Iya dong Kak, Ruth dan adik-adik di rumah selalu semangat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Good job Ruth. Dan ingat untuk selalu melakukan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar ya. Sekarang sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Kak Risa pimpin dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Kau berkati kesehatan, berikan mereka kepintaran ya Bapa di setiap pelajaran mereka.
Dan biarlah mereka juga dapat melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau pertemukan kami di jam-jam ibadah berikutnya dengan keadaan lebih sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik, tetap bersuka cita. Kita berjumpa lagi di ibadah online anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.